Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran, desain instruksional dengan model literatur circle. Kami dari SDN 19/4 Kota Jambi yang beranggotakan Adi Saputra Tarigan, Dwi Yunita, Intan Luftia Putri, Melisa Widyaningsih, Nadia Mayangsari, Windy Priscilia. Desain instruksional. Desain instruksional dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Baiklah, selanjutnya literatur circle. Literatur circle adalah model pembelajaran yang menekankan keterampilan membaca dan meningkatkan keterampilan diskusi. Dengan istilah lain seperti klub membaca. Peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu berkumpul di sekitar buku yang telah dipilih sebelumnya untuk berbagi interpretasi, sudut pandang, dan pemikiran. Kegiatan literatur circle termasuk membaca dalam hati, mencatat, dan membuat jurnal. Adapun modul ajar literatur circle, yang pertama ada informasi umum. Identitas modul yaitu terdiri dari penyusunan. Di sini penyusunannya yaitu tim PPL dari kelompok 5, instansi SD Negeri 19 Kota Jambi, tahun penyusun tahun 2024, jenjang sekolah SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase atau kelas, fase B, kelas 4. Pada bab 7 tentang keberagaman bangsaku, alokasi waktu 2 JP. Model pembelajaran yaitu blended learning, model pembelajaran literatur circle, metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Target peserta didik reguler atau tipikal. Karakter peserta didik umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jumlah peserta didik 22 orang. Baiklah, di bagian kompetensi inti, yang pertama ada capaian pembelajaran atau CP, yaitu peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangin yang dipirsa sesuai dengan topik. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat membaca kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik dengan benar. Itu kompetensinya C1. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangi yang dipirsa sesuai dengan topik dengan tepat. Dengan kompetensi C3. Selanjutnya, peserta didik dapat menafsirkan kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayang yang dipirsa sesuai dengan topik dengan benar. Terdapat pada kompetensi C4. Alat dan media pembelajaran. Adapun alat yang digunakan, yang pertama ada laptop, kedua proyektor, ketiga smartphone, yang keempat buku bahasa Indonesia kelas 4, dan media yang digunakan adalah LKPD, PowerPoint, dan video YouTube. Kegiatan pembelajaran. A. Kegiatan pembuka. 1. Guru mengucapkan salam. 2. Peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. 3. Guru mengkondisikan kelas dan melakukan absensi kehadiran. 4. Guru memberikan pertanyaan berupa tes pengetahuan umum terkait menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dalam rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. 5. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi pelajaran. Kegiatan pembelajaran. B. Kegiatan inti.
Tahap 1, mengorientasikan peserta didik pada masalah. 1. Guru bertanya tentang pelajaran sebelumnya kepada peserta didik. 2. Peserta didik menyebutkan contoh kata dalam sebuah teks. 3. Melalui PowerPoint, peserta didik diberi stimulus terkait kosakata baru dalam sebuah teks. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini kepada peserta didik. Kegiatan pembelajaran tahap 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, mengarahkan peserta didik untuk membaca bahan bacaan yang disiapkan oleh guru. Kedua, guru membagikan link atau tautan ke peserta didik sebagai sumber bacaan baru. Peserta didik bisa mengambil sumber bacaan selain dari yang dibagikan oleh guru, baik berupa buku atau sumber lain dari internet. Yang ketiga, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Yang keempat, peserta didik dibagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara kelompok. Yang kelima, guru menjelaskan tentang cara mengerjakan LKPD. Yang keenam, guru membagikan peran kepada masing-masing anggota. 7. Pembagian peran meliputi: yang pertama ada diskusi record, berperan sebagai pembuat daftar pertanyaan yang akan didiskusikan mengenai bagian dari bacaan yang akan dibaca. Konektor, sebagai penghubung antara kejadian-kejadian, pesan maupun alur cerita yang ada di dalam bacaan dalam kehidupan di dunia nyata. Kemudian ada vocabulary enrich, mencari dan mencatat makna frase yang penting dan menarik dalam bacaan. Kemudian ada instruktor, membuat gambar atau sketsa mengenai salah satu momen di dalam bacaan. Summarizer, membuat ringkasan dari bacaan yang mencakup pokok kejadian-kejadian penting karakter utama. Tahap yang ke-8 yaitu peserta didik dibantu untuk mencatat, menentukan dan memandu teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dalam rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Tahap 3. Membimbing penyelidikan kelompok. 1. Meminta peserta didik masuk ke aplikasi Google Classroom untuk berdiskusi. Kedua, guru membagi dan memperhatikan diskusi peserta didik yang sedang berlangsung. 3. Peserta didik sesuai kelompok mengerjakan tugas yang tepat pada LKPD yang diberikan. 4. Peserta didik berdiskusi untuk membaca kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangkan yang diparse sesuai dengan topik. 4. Peserta didik diskusi untuk membaca kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayang yang dipirsa sesuai dengan topik. Kegiatan pembelajaran tahap 3, membimbing penyelidikan kelompok. Yang kelima yaitu peserta didik bersama-sama menentukan, menafsirkan kosakata baru dan teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik dengan memanfaatkan bahan ajar bacaan lainnya. Yang keenam, peserta didik mengumpulkan informasi melalui video pembelajaran terkait membaca, menentukan, dan menafsirkan membaca kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik. Yang ketujuh yaitu guru dapat memonitor keaktifan setiap peserta didik dan memperhatikan setiap pendapat peserta didik selama diskusi berlangsung. Kegiatan pembelajaran tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama yaitu peserta didik merumuskan hasil diskusi dalam bentuk LKPD yang akan disajikan di depan kelas. Yang kedua, peserta didik melakukan presentasi secara kelompok dan mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan ke dalam Google Classroom. Kegiatan pembelajaran tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, guru menanyakan tentang pemahaman materi yang telah dipelajari. Yang kedua, yaitu peserta didik mengerjakan latihan soal yang telah disediakan oleh guru. Kegiatan penutup. 1. Peserta didik mengemukakan dan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kedua, guru memberikan penguatan dan apresiasi serta motivasi kepada seluruh peserta didik. Ketiga, guru menginformasikan tugas yang akan dilakukan berikutnya. Keempat, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik.
Baik, dapat kita simpulkan bahwa modul ajar, pengajaran, dan pembelajaran daring dan bauran yang dipaparkan menggunakan desain model literatur circle dengan memanfaatkan Google Classroom dan YouTube sebagai media pembelajaran daring. Berakhirlah hasil presentasi dari kelompok 2. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata.